Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam kondisi terbaik di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Kita masih bisa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa bertemu secara tatap layar dalam pelajaran komputer akuntansi ini. Meskipun masih kondisi di rumah, mudah-mudahan harus tetap semangat ya untuk bisa mengikuti pelajaran semaksimal mungkin. Di hari ini kita akan coba lanjutkan kembali untuk praktikum komputer akuntansi. Minggu kemarin kena jeda 1 minggu karena kebetulan di hari Selasa itu tanggal 17 hari kemerdekaan, maka kita nggak masuk. Tadinya sih Bapak mau nawarin masuk, cuman karunya bisa ada yang lagi balap karung, balap makan kerupuk, jadi ya udahlah nggak usah gitu. Ya kebetulan anak Bapak juga ikutan, ada lomba-lomba lah di dekat rumah mertua, jadi ya udah nggak jadi akhirnya. Cuma resikonya memang kita jadi berkurang 1 pertemuan. Nah di Mayobnya kan dia ada batas 30 hari TA ya. Jadi udah terbuang 1 pertemuan. Kita coba untuk lanjutkan kembali. Ini Bapak share dulu layarnya. Ada yang ikutan lomba kemarin? Panjat pinang merenan? Nggak ada? Lena nggak ikutan, nah? Nggak. Oke. Ya, kita coba ya. Seperti biasa untuk membuka itu dari software Mayobnya, kemudian kita pilih open your company file karena masih bisa, mudah-mudahan 2 kali pertemuan lagi mungkin masih bisa ya. Kita pilih ini, filenya kalian cari yang punya kalian ada di mana disimpannya. Open. Nah ini seperti biasa, ini tidak usah dirubah user ID dan password, kita langsung saja klik tombol OK. Ini kan ya tinggal 9 hari ternyata kan. Jadi file ini tinggal minggu depan berarti ya. Hari ini dan minggu depan kita masih bisa pakai. Minggu depannya lagi berarti wayahnya kita bikin lagi dari awal lagi dulu. Jadi kalau memungkinkan sebelum pertemuan di 2 minggu ke depan itu kalian sudah bikin sampai dengan pertemuan nanti yang tanggal minggu depan yang tanggal 31. Itu sampai mana tanggal 31? Nah, kalian ulang lagi, bikin lagi supaya nantinya di sininya baru lagi kan 30 hari lagi seperti itu ya. Nanti deh mudah-mudahan bisa dijelaskan ulang. Ini pilih yang ketiga, kemudian klik continue. Nah, ini kan peringatan tinggal 9 hari lagi katanya. Enggak masalah, untuk sekarang masih bisa. Ini verifikasi data no saja. Nah, kita sudah masuk ke sini. Terakhir itu kita sudah sampai. Ada yang masih ingat? Ini ya, link account ya. Ya, link account. Terakhir itu link account, kemudian sebentar Bapak turunin dulu resolusinya. Lupa. Biar agak gede deh. Nah. Oke ya. Nah, kan lebih besar. Kita buka dulu soalnya. Nah, ini terakhir itu kita sudah sampai daftar akun, saldonya, dan link account itu sudah ya. Jadi kita lanjutkan hari ini mulai dari sini. Kita akan membuat kartu customer atau pelanggan, kemudian kartu supplier atau pemasok. Berikut saldo-saldonya ini ya. Dan mudah-mudahan sampai ke transaksi lebih banyak supaya minggu depan ya. Kalau terkejar minggu depan beres, alhamdulillah gitu kan. Mudah-mudahan kita coba agak ngebut deh hari ini dan minggu depan. Nah, kenapa harus dibuatkan kartu customer? Supaya Mayob itu tahu bahwa di akun piutang
Ini kan akun piutang nih. 15 juta. Ya. Nah, 15 juta itu detailnya di mana aja, rincinya di siapa saja uangnya. Nah, ini di PT Perkasa 4.500.000, di PT Kencana 7.800.000 dan Berdikari 2.700.000. Itu rinciannya. Rincian piutangnya. Kalau ini kan baru jumlah total. Mayo belum tahu piutang dagang ini rinciannya di mana saja. Yang namanya piutang itu kan uang kita ada di luar. Ya, orang lain belum bayar ke kita. Mereka berhutang ke kita. Nah, bagi kita itu adalah harta yang ada posisinya di luar. Nah, di luar ini ya di customer atau di pelanggan. Nah, kalau baru seperti ini, kita minggu lalu sudah memasukkan saldonya 15 juta. Ini Mayo belum tahu rinciannya di siapa saja dan berapa besarannya, karena memang belum dibuatkan kartunya dan saldonya. Nah, hari ini kita akan buatkan. Caranya, dari comment center card file, ini ya, ada account banking dan seterusnya card file, diklik card filenya, kemudian ada card list. Card list di sini daftar kartu, ya kan? Ini kartu apa ya? Kartu utang, piutang ya. Dan di sini sebetulnya ada employee, ini untuk pegawai, personal, ini untuk individu, bisa juga untuk pemegang saham ya. Tapi ini jarang, employee dan personal jarang kita entrykan. Hanya kita masukkan customer dan supplier saja. Nah, ini sebetulnya boleh mana dulu ya? Boleh customer dulu, boleh supplier dulu. Cuman karena di soal ini munculnya customer dulu, ya sudah kita entrykan customer dulu. Kenapa? Supaya berurut pengerjaan di soalnya, nggak ada yang terlewat. Maka ini di customer, klik tombol new. Nah, di sini ada card information. Ini untuk membuat kartunya dulu, saldonya nanti setelah masuk kartunya ya. Kita masukkan customer. Customer ini tipenya, tipe kartu yang akan kita buat customer. Destination ada company, ada individual. Company untuk perusahaan, individual kalau perorangan. Bisa saja kan kita punya langganan itu perorangan, bukan toko, bukan perusahaan ya. Tapi kalau memang ininya PT kan, nah berarti ini kan bukan perorangan, tapi company, jadi nggak usah dirubah. Namanya kita isikan ini, nama pelanggannya. PT Perkasa, kemudian tekan tombol tab atau enter sama. Nah, dia akan mengaktifkan kotak-kotak yang lainnya. Diisikan yang adanya saja. Nah, ini kode itu ini ya. Card ID jadi kode CU customer kan. Ini sebetulnya bebas. Bentuknya mau C saja, CU 001. Jadi ini dibuatkan oleh si perusahaan, tidak baku bentuknya seperti ini. Yang jelas satu perusahaan dengan yang lain pasti berbeda untuk kode, tidak boleh sama. Kalau nama kan bisa saja perusahaan satu dengan perusahaan lain namanya kebetulan sama, tapi kalau kode enggak ya. Alamat kita isikan, kota yang adanya saja ya, ingat. Kotak yang adanya saja itu boleh diisi, yang lainnya lewat. Nah, ini nomor telepon ada, kita isikan. Di font 1 karena bisa saja perusahaan itu punya font 1, 2, 3 itu kan nomor telepon. Teks, email dan seterusnya ini nggak usah karena di soal nggak ada ya. Kalau sudah seperti ini untuk profilnya sudah. Kita masuk ke selling detail. Nah, ini jangan sampai lupa nih ya. Selling detail atau detail untuk penjualan. Karena ini perusahaan jasa, sell layoutnya sebetulnya boleh saja no default, cuman supaya yakin bahwa ini perusahaan kita sedang mengerjakan perusahaan jasa, kita ganti saja ke service. Tampilannya nanti sama kalau nggak salah ya, antara no default dengan service, tampilan nanti fakturnya itu sama. Kalau nanti semester depan kita masuk ke perusahaan dagang, ini gantinya item. Karena harus ada barang dagangnya, jumlah barangnya berapa, kemudian tipenya yang mana, harganya berapa. Kalau service itu enggak ada detail seperti itu. Income account boleh diisikan service income. Kemudian ini dua-duanya non taxable karena di semester ini belum Bapak perkenalkan PPN. Khawatirnya terlalu banyak. Mudah-mudahan nanti tersentuh dulu di administrasi pajak. Jadi nanti di semester depan di perusahaan dagang baru kita munculkan PPN di sini ya. Jadi untuk sementara di semester ini nggak usah dulu. Hanya ini. Nah baru ini termin. Kita lihat termin, di sini ada termin, nah nih, term, 2/10 N30, artinya ini
jika perusahaan ini melakukan pembayaran paling lambat 10 hari, ya, akan mendapatkan diskon atau potongan 2%. Sedangkan untuk jatuh tempo adalah 30 hari tanpa mendapatkan potongan atau diskon. Itu ya. Jadi jangan nyebut jika dilakukan pembayaran di bawah 10 hari. Kalau di bawah 10 hari, pas 10 hari gimana? Enggak dapat. Padahal harusnya dapat. Maka enaknya itu adalah paling lambat. Nah, kan paling lambat 10 hari dari tanggal transaksi. Itu ya. Nah, cara ngisikannya di sini COD-nya, kalau COD kan itu tunai ya, cash on delivery. Maka ini kita ganti ke ini, in a given of days. Harus wajib diganti ke sini. Kalau masih COD kemudian kalian isi, tetapnya nanti kebacanya COD, nggak bisa ada termin. Diskon day, balance today, dan diskonnya ini 2%. Nah ini denda sih harusnya ada di atas. Nah penjualan kan, ini ada denda 1%. Boleh diisikan di sini 1%. Kalau ini terlewat sih nggak terlalu masalah, bisa nanti manual. Tapi kalau ini harus dari awal kalau diskon. Jadi harus ada langsung sesuai dengan di soal persentasenya berapa. Nah ini kita sudah selesai satu kartu. Ini ya, baru PT Perkasa, ya kan? Sudah selesai sampai selling detail sampai bawah. Kita lanjutkan membuat yang kedua, langsung saja klik tombol new di sini. Kemudian lanjutkan langsung ke perusahaan yang kedua. Ini PT Kencana. Enter CU002. Alamat Bandung, boleh diketik, boleh di copy ya, kalau ada di filenya silakan. Font, nah jangan lupa sampai font, masuk lagi ke selling detail karena ini harus masing-masing. Service, ini service income, ini masih NT, kemudian bawahnya in a given 10, 30, 2, 1. Bisa ya? Kalau ada yang mau nanya silakan langsung, nggak usah nunggu disuruh. Boleh. Gimana tuh? Selling detail. Yang kedua. Income 41. Apa? Ada yang mau nanya dulu? Belum? Silakan yang mau nanya dulu boleh. Kalau sudah ya, kalau tidak yang nanya kita coba lanjutkan. Ini baru PT Kencana. Kita lanjutkan untuk berdikari. Caranya langsung saja new lagi. Soban nih, kemana aja nih Soban nih? Soban udah masuk? Udah ya? Halo Soban. Kemana aja Soban baru nongol? Udah 4 pertemuan. Tangannya ya ini Soban ada nggak Soban? Soban? Bapak, Ya, yang nomor telepon disimpannya di mana? di font 1 aja. Oh, di pon 1 ya. Nah, Makasih, font Pak. 1. Ya. Kayaknya Sobannya masuk apa keluar lagi ya? Pak, Ya, ini Sinta udah ada. Sinta, oke. Sebentar ya. Nah ini untuk customer yang terakhir kan, karena kebetulan di soal ini cuma 3. Nah seperti ini, jadi semua ya, jangan sampai ada yang terlewat. Masing-masing kartu
C1, 2, 3, ini selling detail semua harus disetting. Jangan sampai ada yang terlewat. Sudah? Untuk customer semua sudah? Belum, Pak. Soban barusan masuk, ada Soban? Ari Ujang kemana? Sudah? Kalau sudah kita sambil lanjutkan aja ya. Ini customer yang terakhir kan, C3. Nah berikutnya kita buatkan dulu kartu biar sekalian karena tempatnya sama ya. Saldonya nanti belakangan. Kita buatkan sekalian untuk kartu supplier dulu yang 3 ini. Jadi ini bisa langsung new dari sini juga. Nih ya, hati-hati nih. New, kemudian karena kita mau bikin supplier, card type-nya kita ganti yang asalnya customer jadi supplier. Nah, ya, dia jadi berubah salah satunya di sini nih. Tadi kan selling detail, ini buying detail. Supplier kita coba masukkan yang pertama ini PT Sinar Tangki. Sama, enter. Cara ngisinya sama yang adanya saja. SU001 alamatnya. Nah ini alamat Pak, cuman alamat sama kota. Ya udah itu aja, nggak usah dipaksain. Nomor telepon nggak ada ya, nggak usah suruh masang dulu ya. Yang adanya aja. Kalau memang di soal nggak ada nggak usah. Nah berarti lanjut ke buying detail. Ini mirip, ininya service, ini nggak usah expense account-nya. Ini non taxable dua-duanya. Nah terminnya ternyata ini beda kan, 3%. Dalam waktu 10 hari jatuh temponya sama 30. Nah, berarti ini in given juga 10, 30, dan 3%. Hati-hati. Berbeda karena ini kan perusahaan untuk supplier. Kalau tadi kan customer. Ternyata di si termin berbeda. Makanya harus hati-hati. Ya, ini baru selesai satu kartu untuk Sinar Tangki. Berikutnya untuk PT Multijaya. Nah, ini new lagi. PT Multijaya SU002 alamatnya ini Cirebon. Ini enggak usah yang lainnya karena enggak ada. Masuk ke buying detail, ini service, langsung ke bawah ini given 1033 ya. Terakhir satu lagi yaitu Dwi Karya, new lagi. Itu 03 alamat kotanya Bandung. Yes. Mau nanya. Boleh. Siapa? Aku Pak. Pak, itu yang expand akunnya nggak diisi? Nggak usah, nggak apa-apa. Karena kalau ini kan untuk perusahaan dagang dia biasanya dipakainya untuk HPP. Nah di kita kan sekarang nggak ada HPP untuk perusahaan jasa, jadi nggak usah, nggak apa-apa. Iya Pak. Oke, ada lagi silakan. Yang mau ditanyakan dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ya? Ini yang tipe cardnya yang supplier, namanya nggak bisa disalin dan nggak bisa diketik gitu. Masa? Coba lihat dulu layarnya, Pak. Diketik bisa nggak? Kalau diketik manual bisa nggak?
Sebentar, Pak. Bisa. Kalau nggak bisa disalin, coba diketik manual ya. Kalau misalkan nggak bisa, berarti mungkin pointernya masih di mana, bisi gitu ya. Harusnya sih bisa. Udah bisa. Udah bisa ya? Kemungkinan kalau tadi nggak bisa disalin, ngebloknya kebanyakan. Apakah ngebloknya semua ke sini misalkan ya. Jadi ngebloknya sedikit-sedikit aja. Harusnya sih bisa. Bapak juga dari tadi kan nggak diketik kalau nama, di copy aja. Meskipun sebetulnya nanti kalian harus belajar ngetik juga supaya terbiasa juga. Khawatirnya nanti kalau udah tatap muka soalnya paper base ya, jadi soal itu diberikan berupa kertasnya, ya berarti kan kalian harus ngetik karena nggak bisa di copy. Ujian pun nanti ya, kalau uji kom misalkan nanti ya di kelas 12 itu kan soal paper base. Dikasih kertasnya, bukan dikasih ini file soal, bukan ya, tapi dari kertas, sehingga kalian harus terbiasa juga untuk mengetik gitu ya. Oke, ini untuk perusahaan pemasok atau supplier yang terakhir, berarti kita klik OK saja. Nah, nanti di sini akan muncul di customer dia ada 3, di supplier juga ada 3. Nah, jangan dipermasalahkan Pak, ini urutannya kok Dwi Karya dulu, karena dia urutannya alfabet nama. Kalau di soal kan alfabetnya card ID atau nomor kartunya ya, atau kodenya. Customer juga sama, nggak apa-apa. Yang penting nanti betul milihnya, itu aja ya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah kita mengisikan saldo masing-masingnya, baik itu customer ataupun supplier. Caranya ini kita close dulu, card listnya sudah selesai. Kalau ada yang salah silahkan dibuka saja, diedit apa yang salahnya. Apakah itu termin atau yang lainnya, hati-hati ya, harus betul-betul kecek semua sudah diisi supaya nanti tidak bermasalah. Ini kita close, kalau sudah tidak ada masalah kita close. Berikutnya kita isikan saldonya, saldo piutang dulu untuk customer dulu. Kita isikan dari menu setup, kemudian balance, dan customer balance. Ini untuk mengisi saldo awal piutang masing-masing perusahaan. Kita klik. Nah, masih kosong kan? Customer balance di sini Berdikari, Kencana, Perkasa semua masih kosong saldonya. Nah, kita akan masukin yang ini nih, 4,5, 78, 27. Tapi nggak bisa langsung diklik di sini aja, harus diisi data lainnya. Total sales di sini 0 karena rincian jumlah dari rincian yang di atas ini masih 0 ya. Nah, link receivable account balance ini dari akun piutangnya sudah ada 15 juta, ya kan? Sehingga out of balance-nya masih minus 15 juta. Ini nanti harus 0 ketika sudah terisi semua kartu ini. Caranya adalah, tolong perhatikan di soal itu yang pertama kan PT Perkasa. Ya, sehingga kita harus ngeklik yang PT Perkasa, jangan yang atas dulu, dicari dulu Perkasanya yang mana. Karena kalau kalian ngeklik yang atas kan ini Berdikari, sehingga nanti jadi tertukar. Nah, itu yang harus hati-hati. Makanya kita ikuti urutan soal, karena di soal yang pertama Perkasa, maka kita klik yang Perkasa, diklik ya, sehingga muncul Perkasa di sini, PT Perkasa. Kemudian klik tombol add cell. Nah, add cell di sini akan memasukkan historical cell. Historical cell itu penjualan historis bulan lalu yang belum dibayar, sehingga dia menjadi piutang di periode ini, itu ya. Muncul ini customer name-nya sudah betul, PT Perkasa. Coba di enter satu kali. Nah, kemudian lihat terminnya sama tidak. Kalau ada yang beda, berarti ada yang salah. Ya, jadi terminnya harus sama dulu, 2%, 10, net 30, sesuai dengan termin yang diminta di soal. Kalau masih beda atau masih COD di sini, kalian ini di cancel dulu, balik lagi ke card file, cari PT Perkasa, lihat terminnya sudah terisi belum. Itu kan dari situ, ya. Nah, berikutnya kita isikan invoice ini nomor faktur. Nah, ini invoice number. Nih, ya. Kemudian tanggalnya kita isikan ini tanggal 18, sesuai di soal. PO tidak ada, ya, karena ini kan bukan transaksi penjualan. PO-nya muncul mungkin ya sebelumnya.
memonya. Oke ya, saldo awal piutang PT Perkasa, diketik nama PT-nya. Jumlah uang seperti biasa, kita ngetiknya tanpa titik, tanpa rupiah. Ini 4.545.05 kali. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai satu untuk PT Perkasa. Jadi hati-hati itu nomor faktur, kemudian tanggal juga harus hati-hati. Jangan sampai salah tanggal, bulan, tahun, memonya, dan baru terakhir jumlah uang, saldo ininya ya, saldo perusahaannya 4.500.000. Kalau sudah seperti ini, kita klik record. Nah, baru satu nih, ya kan? Perkasa sudah muncul di sini. Berikutnya adalah Kencana. Nah, kita ganti dulu PT-nya nih. Si PT Perkasa ini ya. Pak, ini punya Tria jadi ada tulisan gini, Pak. Punya siapa? Punya Tria. Ini, Pak. Mana coba lihat. Apa cenah? You must specify a link account for tax. Ini klik ya. Pajaknya ya, klik ya. Oke dulu coba. Coba lihat lagi layarnya. Nah, itu apa itu? Tax code-nya apa? Ini, Pak, GST. GSTT. Bentar. Oh, kamu pakai yang versi 18 ya? Iya. Ya, ini teh kamu gara-gara tadi keklik teksnya yang sebelah kanan. Nggak apa-apa. Tuh yang bawah ada link account for tax collected. Coba diklik. Ini, Pak. Oh, yang ini. Ya, yang atasnya diklik. Itunya tanda tombolnya. Nah, cari yang hutang pajak ada nggak? Akun 2, oh nggak ada ya. Ini guys, tadi tarifnya berapa persen itu? Rate-nya sebelumnya? 5%, Pak, yang ini. Oke, nggak apa-apa. Tapi nanti kita nggak pakai ya ini. Ini kamu coba masukkan ke ini aja, wage and salaries aja. Karena kalau nggak diakali dia nggak bisa ditutup nantinya. Use account. Yang bawahnya juga sama, yang tax paid. Ya, samain. Ya, samain. Sebenarnya nanti ini bahasan nanti ya di pajak di semester depan kalau perusahaan dagang mungkin Bapak bahas. Tapi ya nggak apa-apa untuk sekarang diakali aja dulu. Oke. Coba di oke. Nah, yang tax code-nya jangan GST, kamu ganti ke NT saja. Ini. Ya, non taxable ya. Jadi nanti setiap saldo pakainya non taxable. Udah ya? Pak. Iya. Udah. Sama kan? Tinggal di record aja. Oke. Oke ya, ini kalau sudah di record nanti dia akan muncul seperti ini, sudah ada. Berikutnya untuk perusahaan yang berikutnya atau perusahaan yang kedua yaitu Kencana, ini kita ganti dulu nih dari sini. Dari PT Perkasa ini kita ganti, diklik ganti dengan Kencana. Nah, hati-hati jangan sampai salah ya, Kencana sekarang. Boleh use customer. Ulangi langkah yang tadi sama. Artinya dari add cell dulu. Nah, kemudian enter. Kemudian cek dulu terminnya sudah sesuai belum. Kalau sudah baru lanjut ke nomor faktur. Kemudian tanggalnya tanggal 22. Memonya. Oke ya. Jumlahnya 7.800.000. Tax code-nya NT juga. Ini untuk yang kedua ya, PT Kencana. Ya kan, 7.800.000. Sudah sesuai Kencana tanggal 22 7.800.000. Kita record lagi. Nah, sudah dua ya, Kencana sudah ada. Berikutnya kita isikan yang terakhir adalah PT Berdikari. Ininya ganti lagi. PT Kencananya ganti dengan Berdikari.
Tuh ya. Kita double klik berdikari atau boleh tombol use customer juga sama. Nah, kalau sudah ini ganti menjadi berdikari, ulangi lagi langkah yang tadi. Add cell lagi, enter, pastikan termin sudah sesuai, baru nomor faktur. Nomor faktur, ini tanggalnya tanggal 25. Demonya saldo awal, piutang, berdikari. Uangnya 2.700.000. Oke, ini adalah perusahaan ketiga sekaligus perusahaan yang terakhir di customer, ya kan? Ketika kita mengisikan saldo terakhir di customer ataupun nanti di supplier sama ya. Pada saat kita mengklik tombol record itu harus muncul tampilan pemberitahuan bahwa saldo piutang sudah sama dengan rincian piutang di beberapa perusahaannya. Nah, seperti ini contoh ya. Langsung saja kita record. Nah, harus muncul, ini harus muncul di yang terakhir, tidak di masing-masing saldo, tapi di yang terakhir saja. Bahwa katanya, congratulations, your total outstanding invoice equal the balance of your link receivable account. Artinya, outstanding invoice, faktur yang belum dibayar, yang belum dilunasi, itu jumlahnya balance atau seimbang dengan akun piutang Anda. Jadi akun piutang 15 juta, yang belum dibayar invoice itu sama jumlahnya 15 juta juga. Jadi udah sesuai katanya ya. You are ready to use the sales comment center. Katanya sudah bisa pakai comment center sales nanti. Ini kita oke. Nah, kita lihat out of balance-nya sudah 0. Nah, tadi kan 15 juta tapi jadi pindah ke total sales. Kita klik ini nih customer summary di tampilan supaya muncul tampilan awal. Nah, kan? Ya. Jadi ada, tadi pada saat kita klik masih kosong, sekarang sudah ada masing-masing sesuai dengan saldonya. Meskipun di soal ini yang muncul di atas 4,5 dulu, ternyata 4,5 di bawah nggak apa-apa. Yang penting betul bahwa 4,5 ini adalah PT Perkasa, ya kan? Berdikari ini di bawah 2.700.000, di sini di atas nggak masalah. Ya, itu cuma urutan saja. Yang penting angkanya betul, tidak tertukar. Sehingga total salesnya jumlah dari atas ini 15 juta dan 15 juta yang link receivable ini dari akun piutang. Udah sama, udah oke. Ya, berarti sudah betul untuk mengisi customer balance-nya. Berikutnya kita akan mengisikan supplier balance. Ini sudah selesai, kita close. Kalau misalkan ada yang salah, Pak, salah nih jumlah uang tertukar atau tanggalnya tadi ada yang salah. Caranya diedit, jangan ditambah baru. Jadi misalkan berdikari salah nih, misal ya. Klik lagi berdikarinya, jangan add cell lagi, awas, jangan add cell lagi, tapi ini diklik lagi, diedit. Nah, silakan apa yang salahnya. Kalau kalian udah ini salah, di add lagi sales, malah jadi double nanti, hati-hati ya. Jadi untuk ngedit itu silahkan dibuka, diedit yang bawaannya dulu, yang sebelumnya dulu. Kalau sudah tidak ada masalah seperti ini, sudah oke, kita close. Berikutnya kita masukkan saldo untuk supplier atau untuk hutang. Caranya dari menu setup lagi, kemudian balance lagi, dan yang paling bawah supplier balance. Kalau tadi kan customer balance ya. Sekarang untuk supplier. Kita klik. Nah, muncul supplier balance. Di sini ada 3 perusahaan. Nah, tadi kan seperti ini, dia masih kosong. Jumlah saldonya masih kosong. Total purchase juga kosong. Nah, link payable account balance-nya 8.500.000 ini dari saldo piutang. Yang saldo utang yang kita entrykan minggu lalu di balance. Di account opening balance, ya kan? Out of balance masih muncul 8.500.000. Ini langkahnya sama persis seperti tadi. PT Sinar Tangki dulu, ini ternyata ada di bawah. Nah, kita klik yang bawah berarti sesuai Sinar Tangki. Nah, muncul di sini PT Sinar Tangki. Kalau tadi add sales, sekarang add purchase. Enter. Nah, hati-hati, ini jadi terbalik. PO jadi di atas. Ya, kalau tadi PO di bawah, supplier invoice di atas. Nah, ini jadi terbalik, nggak apa-apa. Ini jangan diedit, biarkan saja. Kalian langsung ke tanggal. Tanggal 17 ya, 17 November 2012. Nah, baru supplier invoice isikan ini. Ini
ya. Gampang ya. Ininya saldo awal utang. Nah, seperti itu. Jumlah uangnya 3 juta. Bisa ya. Jadi mirip lah caranya sama, cuman bukan tertukar dan memang dari sananya ya. Ditukar oleh Mayob itu PO dulu di atas kalau ini, kalau tadi di bawah tanggal, kalau ini di atas. Makanya harus hati-hati. Ini jangan dirubah-rubah, biarkan aja. Dan nggak boleh kosong juga karena bawaan dari Mayobnya. Yang penting betul itu tanggal, jumlah uang, itu yang paling utama. Kalau memo supply invoice salah pun tidak terlalu bukan nggak penting sih, penting sebenarnya, apalagi nanti di perusahaan real kalian kerja. Cuma untuk sekarang tidak terlalu pengaruh ke transaksi yang lainnya nanti. Kalau tanggal dan jumlah uang kan pengaruh. Jumlah uangnya salah pada saat dibayar, jadi salah kan hasilnya. Udah ya. Ini baru satu. Lanjutnya ini yang kedua PT Multijaya. Kita record dulu. Nah, udah masuk 3 juta di sini Sinatangki. Kemudian untuk gantinya sama kayak tadi. Ini diklik. Multijaya. Kita pilih Multijaya. Use supplier. Add purchase lagi. Enter. Tanggalnya ini tanggal 20. Supplier invoice-nya ini MJ. Saldo awal utang PT Multijaya. Jumlah uangnya 2 juta. Seperti biasa tanpa titik, tanpa rupiah. Nanti otomatis ya. Kalau sudah, ini berarti perusahaan yang kedua sudah selesai, Multijaya ya. Kita record. Yang terakhir adalah Dwi Karya. Kita klik ini. Pilih Dwi Karya. Add purchase lagi, enter lagi, langsung ke tanggal, ini tanggal 24. Oke ya, total including tax-nya 3.500.000. Sama, ini karena yang terakhir, saldo utang terakhir, pada saat kita klik record harus muncul kayak tadi juga, congratulations juga. Nah, ya. Congratulations your total outstanding purchase. Nah, purchase kalau sekarang kan pembelian ya. Pembelian yang outstanding ini yang belum dibayar. Equal the balance of your link payable account. Jadi sudah sama jumlahnya dengan akun piutang. Akun utang. Kalau tadi yang piutang, sekarang utang. Jadi udah sama. Ini kita klik OK. Nah, sudah 0 nih. Kalau kita klik supplier summary di sini, nah, ini sudah ada terisi semua dan kalian pastikan sesuai. Dwi Karya 3,5, Multijaya 2 juta, Sinatangki 3 juta itu harus betul ya. Sehingga total purchase-nya 8,5, link payable-nya juga sama kan 8,5. Kalau tadi tidak muncul congratulation, bisa jadi salah saldo di akun hutang piutangnya atau di sini salah ngetik gitu kan. Pokoknya di perusahaan yang terakhir harus muncul tadi yang congratulation tadi. Nah, sudah selesai nih sampai dengan saldo ini. Berikutnya kita akan coba mengisikan transaksinya ya. Mudah-mudahan ini kekerjaan banyak, waktu masih lumayan. Silakan yang mau nanya dulu boleh sebelum kita lanjutkan ke transaksi. Yang mau minum dulu, mau ke air dulu juga boleh. Siapa tahu mau ke air dulu. Ada yang mau nanya dulu, silakan. Bentar, Pak. Belum beres? Dikit lagi, Pak. Maaf. Ya, dimaafkan. Yang PT Multijaya, tulis Pak jadi PT MLTI Jaya nggak apa-apa, Pak? Kenapa gitu?
Kayaknya tadi kelewat nggak tulis meren Pak. Jadi bukan multi tapi MLTI. Nah, ngeditnya bisa diedit. Oh, Kamu bisa. ngeditnya nanti dari sini, dari card file, card list, cari yang tadi multi. Nah, ini dibuka aja, buka, dibenerin. Nah, bisa ya. Mumpung belum jauh, mumpung belum ke transaksi, silahkan diedit, nggak apa-apa. Saldonya diberesin dulu juga nggak apa-apa. Oh ya Pak. Ya, jadi mending diedit sama-sama. Ada lagi? Kalau belum, kita coba lanjutkan transaksi ya. Kita coba lanjutkan ke transaksinya. Di manual ini sudah dibahas ya? Sudah belum? Di AK jasa harusnya sih sudah. Udah Pak. Sama Udah persis, Pak. sama persis soalnya. Mau Pak. Iya, sama Pak. Sampai dengan penyesuaian atau AJP juga sama. Belum ke situ. Iya maksudnya ya belum dikerjain di manual, cuman maksudnya kalian cek coba sama nggak sih memorial di soal laris motor yang ini dengan yang di AK jasa. Sama Pak, ada soalnya juga sama. Sama ya, karena sumbernya juga sama. Oke, ya alhamdulillah sih. Kalau misalkan memang sudah dibahas, berarti kalian tidak terlalu kebingungan, bukan kebingungan ya. Udah tahu lah ibaratnya gitu. Si transaksi ini harusnya kayak gimana, dalam arti kayak gimana tuh jurnalnya. Debitnya apa, kreditnya apa, itu harus tahu dulu. Sebelum bisa mengerjakan di Mayob, itu kalian harus paham dulu cara menganalisis transaksi dan cara menentukan apa debitnya, apa kreditnya, kan gitu. Kalau cuma sekedar klik-klik tapi nggak paham maknanya, kenapa sih? Contoh kayak gini, ini bukti kas keluar untuk pembayaran gaji karyawan terutang bulan November 2012. Coba debit kreditnya apa? Ada yang bisa? Gimana jurnalnya debit kreditnya apa? Hutang gaji karyawan di debit, pas di kredit. Pas di kredit. Nah, gitu kan. Ya, jadi kenapa sih harus hutang gaji yang di debit? Karena itu pembayarannya harusnya bulan November. Tapi tanggal transaksinya bulan Desember. Oke, nah itu ya. Jadi sebetulnya ini pembebanannya terjadinya di bulan November, ya kan? Karyawan kerja tuh dari tanggal 1 sampai 30 November. Kemudian dibayar gajinya baru tanggal 1 Desember. Maka pada tanggal 30 November itu si perusahaan membuat jurnal debitnya beban gaji, kreditnya hutang gaji karena belum dibayar. Makanya penyesuaian. Tanggal 1 dibayar si gaji tersebut, maka debitnya hutang gaji. Gitu. Karena kenapa? Karena si hutang gaji ini muncul pada saat tanggal 30 November di AJP-nya. Kalau kita tanggal 1 Desember ini pakai lagi akun beban gaji, nanti double dong. Di November muncul, di 1 Desember muncul lagi. Nah, jadi kan double ini. Double akun penggunaannya. Maka pakailah hutang gaji ya. Kemudian kreditnya, kenapa kreditnya kas? Kenapa coba kas? Karena terjadi pembayaran. Kalau misalnya pembayaran, kasnya berkurang. Kas berkurang di kredit. Nah gitu, pinter, cakep ya. Jadi ini udah jelas kan, bukti kas keluar, otomatis kas itu keluar, uang keluar, berkurang. Terjadinya pembayaran, kas itu saldo normalnya kan di debit, ketika berkurang maka dicatatnya di kredit. Nah itu kalian harus bisa sampai seperti itu. Dalam arti kenapa sih harus debitnya ini, kenapa kreditnya harus ini. Nah itu adalah bagian dari analisis jurnal. Bukan cuma sekedar, pokoknya debit iya, kredit iya.
Kenapa ketika ditanya kenapa kreditnya harus ini, debitnya harus, oh nggak tahu, pokoknya aku guru dijelasinnya gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi harus bisa sampai kalian paham, oh karena ini kaitannya dengan ini dengan apa? Dengan saldo normal yang waktu itu Bapak bahas juga di pada saat saldo awal ya kan. Harta itu saldonya di debit. Ketika dia berkurang atau dikurangi maka catatnya di kredit. Begitupun akun-akun yang lain. Kalau saldo normalnya di kredit maka berkurang di debit kayak tadi. Hutang gaji itu kan di kredit saldonya, berkurang maka catat di debit. Di Mayob cara mengerjakannya seperti ini. Ini Bapak bahas dulu, singgung dulu kaitan dengan jenisnya ya. Di sini ada comment center account, banking, sales, purchase, inventory, card file. Untuk account ini sebetulnya nanti untuk AJP nanti di sini di record journal entry, bisa AJP, bisa petty cash juga untuk perusahaan jasa ya. Karena di perusahaan dagang itu ternyata petty cash harus diisinya atau dikerjakannya dari banking spend money. Ya, tapi untuk sekarang kita isi dari sini. Ini nanti untuk AJP, petty cash kita di sini. Kemudian banking. Banking itu untuk penerimaan dan pengeluaran uang selain dari pembelian ataupun penjualan barang atau jasa. Ya, jadi misal gini, kayak yang barusan, bukti kas keluar. Nanti dari sini nih, banking spend money. Kenapa? Dia uangnya keluar, tapi untuk bayar utang gaji, maka pakainya spend money. Terus kalian, misalkan perusahaannya beli peralatan dari spend money, beli mobil untuk operasional dari spend money. Terus misalkan perusahaan kalian pinjam uang ke bank, di ACC oleh bank, maka banking receive money, menerima uang. Nah itu ya. Atau misalkan si pemilik perusahaan nambah modal, nah itu banking receive money. Kalau sales, ini sales itu untuk penjualan barang atau jasa, baik secara kredit atau tunai, nanti di sini di enter sales. Nah, untuk penerimaan dari piutangnya khusus di sini. Nah, makanya receive payment. Kalau ini kan banking receive money. Kenapa receive money? Karena sumbernya banyak tadi ya. Bisa dari bank, bisa hibah, bisa dari bisa dari pemilik perusahaan. Tapi kalau sales receive payment sumbernya satu, piutang. Perusahaan customer bayar piutang, maka dia khusus di receive payment, tidak boleh dari banking receive money, bedanya itu. Purchase kebalikannya, ini pembelian, nanti pembelian barang ataupun nanti perlengkapan secara kredit itu di sini ya untuk perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang biasanya beli perlengkapan nanti dari banking spend money karena belinya tunai. Kalau sekarang misalkan belinya kredit ya dari sini. Kemudian pay bills untuk bayar hutang dagang atau hutang usaha khusus, tidak boleh bayar-bayar yang lain. Bayar listrik, bayar gaji, semua nanti dari banking spend money. Ini mah khusus bayar utang dagang atau utang usaha. Ya, kita coba praktekkan. Sebetulnya untuk transaksi mah lebih cepat lah, gampang kok. Sugestikan gampang. Ya. Kita coba transaksi 1. Ini bukti kas keluar tadi sudah dibahas, debitnya hutang gaji, kreditnya kas ya. Di Mayob mengerjakannya di banking. Kenapa? Karena ini bukti kas keluar untuk utang gaji. Ya, sehingga harus dari banking kemudian klik tombol spend money. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini kita bukan mau seolah-olah bukan mau membuat jurnal tapi seolah-olah mau membuat dokumen transaksi ini. Disalin di sini. Gitu ya. Tapi dari dokumen transaksi ini nanti ketika kita klik tombol record, Mayob akan membuatkan otomatis jurnalnya dan langsung diposting ke akun yang bersangkutan. Tuh ya. Ini sudah betul cash in bank. Ini nanti yang akan jadi sisi kreditnya. Namanya juga spend money, keluarkan uang dari cash in bank. Berapa sih saldo cash in bank? Ini dia langsung dimunculkan di sini. Balance di sini adalah saldonya cash in bank. Ya. Sama dengan saldo di awal karena kita belum mengerjain transaksi apapun kan. Saldo cash in bank itu 207 juta. Setelah yakin ini cash in bank, kalian langsung ke sini, cek number. Kalau ada nomor cek di sini, kalau tidak ada boleh diisikan nomor bukti BKK 01. Ini urutannya tidak boleh dirubah-rubah ngisinya ya. Jadi dari sini ke sini cek number, kemudian ke tanggal. Tanggalnya tanggal 1.
Kemudian amount di sini jumlah uang yang dibayarkan berapa totalnya. Ini kan 44 juta. Kita isi di sini 44.000.000. Ya, hati-hati urutannya. Kemudian langsung ke memo. Memonya ini aja boleh ya. Keterangannya. Nggak pakai pembayaran pun bisa sih sebetulnya ya. Gaji karyawan yang terutang. Kenapa nggak pakai pembayaran bisa? Karena ini udah jelas spend money, pasti pembayaran kan gitu. Ya. Tapi harus jelas ini ada nih, terutang bulan apanya harus ada. Kalau gaji terutang aja nggak ada keterangan bulannya kan bingung. Yang bulan kapan itu? Ya. Berikutnya ini ada kolom-kolom di sini. Ini untuk mengisikan akun sisi debitnya saja. Ya, ini untuk mengisikan akun sisi debitnya saja. Artinya uang ini dipakai untuk apa sih? Nah, itu kan. Jadi ini bukan kolom untuk mencatat jurnal, bukan. Harus ada debit kredit enggak, ya. Jadi cara ngisnya gini, ini kita klik di sini. Nah, dia muncul tanda segitiganya, ini kita klik lagi. Cari tadi apa debitnya? Hutang gaji. Berarti akun 2. Wage and salaries payable, use account. Nah, udah selesai untuk transaksi ini. Si Ganu panjang Pak, karena dijelaskan kalau kalian ngerjain sendiri dan udah lancar kan cepat. Tinggal ngisi ini, nomor cek, tanggal, jumlah uang, memo, pilih akunnya, dia otomatis uangnya akan terisi sejumlah ini. Ini sudah selesai, sudah bisa di-record. Untuk ngecek jurnal yang dihasilkan oleh ini seperti apa, kalian boleh tekan tombol CTRL dan huruf R. Nah, dia akan muncul ini. Rekap ya, rekap transaksi, recap transaction in spend money. Jadi ini review lah istilahnya. Previewnya sebelum di-record nanti Mayob akan menjurnal seperti ini. Debitnya wage and salaries payable 44 juta, cash in bank-nya di kredit 44 juta. Nah, tampilannya kredit dulu baru debit. Ini mah bawaan sistem Mayob. Bapak nggak bisa ngerubah supaya ini jadi di atas. Ya, nggak masalah sebetulnya kalau ini. Yang penting secara prinsip betul bahwa yang debit itu harus wage and salaries, yang kredit itu harus cash in bank. Itu ya. Kalau sudah yakin, oh ternyata betul nih hasilnya. Ya sudah ini oke, kemudian kita record. Nah, kalian perhatikan ya, pada saat di-record, dia akan kembali kosong. Nah, artinya kalau sudah kosong seperti ini, datanya sudah direkam oleh Mayobnya, sudah dibuatkan jurnal, dan langsung diposting. Lihat, cash in bank sudah berkurang, jadi 163 juta. Ya kan? Tadi di awal 207 juta. Ya, karena diambil 44 juta, maka langsung dipostingkan ke akun cash in bank, sehingga saldonya jadi berkurang. Itu ya salah satu kelebihan pakai Mayo itu, kita nggak harus ngerjain posting manual nanti di ujung, karena setiap transaksi yang kita entry, yang kita masukkan itu langsung otomatis memposting juga. Bikin jurnal iya, posting langsung iya, sehingga waktunya pekerjaan kita bisa lebih efektif, efisien, lebih cepat intinya gitu. Bisa ya? Sudah di-record jurnal yang pertama. Jauh nggak sih itu? Kenapa? Anda semua kan teman tuh satu kelas ya. Oh, berapa orang anggota perusahaannya? 5. Berarti ada PT 5 sekawan, kan gitu ya? Kenapa 5 sekawan? Karena didirikan oleh 5. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan dulu, kita coba lanjutkan ya. Ini sudah nih satu transaksi, kita cancel. Ingat ya, pastikan dulu berhasil di-record, datanya sudah terekam, sudah kembali kosong, maka baru di cancel. Kita lanjutkan dokumen 2. Nih, bukti kas masuk. Bukan untuk dari pelunasan piutang usaha atas pemberian jasa kredit dengan diskon 2%, tanggal 25 transaksi pemberian jasanya dibayar sekarang tanggal 3.
Siapa yang bayar? PT Berdikari. Ini bukti kas masuk, berarti uang masuk, diterima, ya kan? Karena sumbernya dari piutang, maka kita coba masukannya itu dari sales, kemudian receive payment. Ya, jangan dari banking, receive money. Nah, ini beda nantinya. Meskipun di sini bisa, tapi tetap kita harus menggunakan yang ini. Yang apa? Sales. Oke ya, kita coba masukkan sales, receive payment. Kemudian yang langkah pertama adalah kita pilih customernya. Siapa yang bayar tadi? Ini PT Berdikari. Kita pilih customernya Berdikari. Kemudian setelah memilih customer, kalian pindah ke sebelah kanan, masukkan nomor ID itu nomor buktinya. BKM strip 01. Setelah ID tanggalnya tanggal 3. Nah, coba perhatikan ya, 3/12/12. Kemudian enter. Nah, diskonnya otomatis muncul. Ada nggak yang nggak muncul diskonnya? Muncul pada saat tanggalnya dirubah menjadi tanggal 3. Mayob membaca tanggal 3 itu adalah masih periode potongan. Kenapa? Transaksinya tanggal 25. Ya kan, 10 hari ke depan harusnya masih bisa sampai tanggal 5. Tanggal 5 ini masih bisa kalau kita rubah ke tanggal 5. Nah, kan? Tapi kalau tanggal 6 diskonnya hilang. Mayob ngebaca, oh ini udah nggak kena diskon kalau bayar tanggal 6. Gitu ya. Oh, sebelah sana Pak, yang setelah ada tangga kebetulan sedang dibongkar. Oke, mohon maaf barusan ada tamu dulu nanya ruang TU. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi Mayob membacanya seperti itu. Ketika ini dibayar tanggal 3, otomatis muncul diskon. Nah, berhenti dulu setelah tanggal diisi, kita berhenti dulu. Kita lihat berapa sih yang dibayar dan berapa hutangnya. Ya. PT Berdikari transaksi ke kita tanggal 25 bulan November sebesar 2.700.000. Nah, sekarang dibayar tanggal 3. Maka dia mendapatkan diskon 54.000. Dari mana? 2% dari sini. Ya kan? Tadi kita settingnya 2%. Sehingga sisa hutang PT Berdikari adalah 2.646.000. Dibayar berapa? Ini kan? Oh, dibayar semua, artinya dilunasi. Nah, ketika dilunasi, kalau kalian sudah mengisi tanggal, kalian langsung klik saja ini tombol receive all. Seperti ini. Nah, apa yang terjadi ketika kalian mengklik tombol receive all? Amount received di bawah customer dengan amount applied akan terisi sejumlah total due-nya. Ini artinya yang dibayarnya. Nih ya. Pakai tombol ini, jadi nggak harus capek-capek ngetik. Kecuali, misal, di sini cuma 1 juta dibayarnya, misal ya. Nah, kalau cuma 1 juta, kalian nggak boleh pakai receive all, tapi kalian harus ngetik manual di sini 1 juta dan di sini diklik. Nah, ini kalau misalkan dibayarnya cuma sebagian 1 juta. Dan kalau dibayar sebagian, diskon ini nanti jadi nggak berlaku. Meskipun muncul ada angka diskon di sini, tapi kalau ini tidak sama dengan total due, maka Mayob akan mendeteksi bahwa diskonnya batal, gitu ya. Tapi karena ini dibayar semua, ya sudah, ini kita klik receive all, jumlahnya sama dengan total due, baru kita klik tombol record untuk menjurnal atau mencatat jurnalnya. Oke ya. Ada yang mau nanya dulu silahkan. Kalau enggak kita record nih dokumen yang kedua. Jadi ini hasilnya gimana? Kalian bisa ngecek lagi. Nah kayak gini nanti kalau di record itu. Yang masuk ke cash in banknya 2646. Kemudian masuk ke diskon givennya 54.000 atau diskon penjualan sebetulnya ini ya. Diskon given itu. Potongan penjualan atau potongan harga diskon. Kalau sudah... Ini kita oke, kita record.
dia akan muncul tampilan ini. Kenapa? Karena ada diskon kan, 54.000 katanya. This payment includes one discount and will result in one credit memo. Mau di print nggak katanya kredit memonya? Nggak usah, print letter aja, pilih yang tengah. Ya. Nah, seperti biasa, kalau sudah berhasil di record, dia sudah kosong lagi. Baru kita cancel. Berikutnya. Voucher kas kecil. Meskipun belum nyampe materi manual kas kecil, tapi ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan nanti kalian nggak terlalu bingung. Kas kecil itu adalah bagian dari kas yang jumlahnya relatif kecil, karena digunakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya pun relatif kecil, dan tidak efisien menggunakan kas umum, misalkan karena kas umumnya ada di bank. Gak efisien kan, misal si perusahaan mau beli air atau kayak gini mau pasang iklan, uangnya bayarannya cuma 250. Masa sih harus ngambil dulu ke bank atau masa sih harus pakai cek misalkan. Kan nggak efisien, sehingga dibentuklah yang disebut dengan petty cash atau kas kecil. Jumlahnya relatif tergantung dari kebijakan perusahaan itu. Karena uang kas kecil itu disimpannya di perusahaan, di brankas perusahaan. Itu ya. Nah, pengelolaan kas kecil itu ada dua metode. Ada metode dana tetap, ada metode fluktuasi ya. Dana tetap itu impress fund system, kemudian yang kedua fluctuation fund system. Ya ini harusnya di manual sih. Katanya sih nanti kalian ketemunya di kelas 12, aku juga heran kok jadi di kelas 12, kalau nggak salah dulu ada di kelas 11 materi kas kecil itu. Ya. Cuman apa singgung sedikit supaya kalian di sini nggak terlalu bingung. Perbedaan yang paling mencolok adalah antara metode dana tetap dan metode fluktuasi adalah pada saat terjadi pengeluaran seperti ini, kalau metode dana tetap itu tidak di jurnal. Nah, ya. Tidak di jurnal, cuman dicatat. Apa bedanya, Pak? Kalau dicatat cuman kalian nyatet keterangan aja, dibayar pemasangan iklan 250.000. Udah cukup dicatat. Tapi kalau di jurnal itu kan double entry ya, harus ada debit kreditnya. Jadi harus ada debitnya apa, kreditnya apa. Nah, kalau pakainya metode fluktuasi baru harus di jurnal. Terus tahu dari mana ini perusahaannya pakai fluctuation atau pakai impress di awal kebijakan. Nah, kita lihat. Untuk kebijakan perusahaan ini ternyata pengeluaran kas, untuk pengeluaran kas sampai dengan 3 juta. Artinya kalau pas 3 juta itu menggunakan dana kas kecil katanya. Dengan metode fluktuasi. Nah, disebutin ya. Sedangkan di atas 3 juta dibayar dengan menggunakan cek. Nah, bedanya itu. Fluktuasi ya. Pak, kenapa di sini nggak dijelasin fluktuasi apa? Ya, itu kan materi ya, nggak mungkin disebutkan di sini. Ini kan hanya pemilihan aja. Kalau materi mah ya di pelajaran yang nanti akuntansi uangnya, akuntansi keuangan. Kalau kayak gini, ini 44 juta, jenis buktinya kas keluar, ini logikanya pakai cek, pakai akun bank, atau kas di bank. Tapi kalau seperti ini menggunakan akun kas kecil. Ya. Cara di Mayobnya, kita masukkan dari account, kemudian record journal entry. Nah ini mah kayak jurnal umum seperti biasa, di manual juga sama ya. General jurnalnya ini nomor bukti VKK strip 01. Salah deh di tanggalnya tanggal 4 ya. VKK 01 memonya ini. Boleh ya. Ini enggak ngambil semua, misalkan cuman pemasangan. Bapak. Boleh. Kenapa? Itu tadi pencetnya akun yang mana? Ya, belum ke akun kok. Dari sini nih, account record journal entry. Oh iya. Nah ini ya. Account. Itu ya. Memonya itu keterangan memo tuh. Boleh dari keterangan pemasangan iklan di bulan Desember. Berarti jurnalnya karena kalian juga sudah terbahas di manual supaya agak cepat ya. Ini berarti debitnya adalah beban iklan itu advertising. Jumlah uangnya 250.
Nah, kalau ini mah sama seperti jurnal umum, seperti umumnya ada debit, ada kredit. Ya. Jadi kita bisa menulisnya, bukan nulis sih, ngetik ya. Debit dulu baru kredit dulu. Kalau di Mayob nih, kalau kalian baru kayak gini, ini nggak bisa. Kalian klik record dia nggak mau nih. Karena Mayob ngecek seimbang nggak, balance nggak. Ini katanya unbalanced transaction may not be recorded. Makanya ketika kalian sudah mengisi sisi debit, kemudian kalian klik kredit, dia langsung memunculkan jumlah di debit biar sama, nggak harus ngetik manual. Kalau kalian tulis tangan kan bisa aja di sini kalian nulis 250, di kredit kalian nulis 2.500.000. Ujung-ujungnya aduh terbalance. Ya, nangis setungtung nama. Nggak ketang. Yang dulu itu mah kalau nggak balance kayak gitu ya. Sebenarnya kalau di Mayob dia nggak ada istilah nggak balance, pasti selalu balance. Tapi kan belum tentu benar. Kalau benar pasti balance. Nah, logikanya gitu. Ini ya, jadi tampilan di petty cash seperti ini. Nanti setiap kalian ketemu petty cash, sebetulnya kalian tinggal memikirkan sisi debitnya apa. Karena kreditnya kan pasti petty cash. Nggak mungkin yang lain, namanya juga voucher kas kecil. Jadi uang keluar dari kas kecil. Kalau sudah, ini seperti ini, kita record seperti biasa. Nah, dia hilang, dalam arti sudah dijurnalkan oleh Mayob. Kita cancel. Baru lanjut ke dokumen berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan dokumen 4 ini bukti kas keluar, ini mirip dengan dokumen 1, mirip, bukan sama ya. Sama, jenis buktinya sama sih, bukti kas keluar, tapi transaksinya kan beda. Pengeluarannya untuk apa? Kalau ini untuk utang gaji, kalau dokumen 4 ternyata untuk utang usaha, ya kan? Tadi sudah Bapak singgung. Untuk hutang usaha, kita pergunakan Command Center Purchase, kemudian Pay Bills. Nah, ini. Ya. Pay Bills, bayar hutang, bayar tagihan. Langkah-langkahnya kita lihat dulu. Ini kita bayar ke Sinar Tangki, ya kan? Pelunasan utang usaha, pelunasan. Berarti dibayar semua kayaknya nih. Langkahnya kita pilih dulu suppliernya, Sinar Tangki, ya kan? Ini boleh double klik, boleh use supplier. Ini sama kayak tadi, ke sini dulu, nomor cek dulu, kalau nggak ada nomor bukti, BKK strip 02, tanggalnya tanggal 7. Dapat diskon nggak? Ya ini di enter aja. Nah, kok nggak muncul? Ya iya, karena nggak dapat diskon. Transaksinya tanggal 17 November, dibayar tanggal 7 Desember, nggak dapat potongan. Tapi juga nggak kena denda. Kenapa? Belum 30 hari. Belum lewat 30 hari kan. Ya. Ini baru 27, 20 harian lah. Cuman kan nggak dapat ya, nggak dapat diskon. Makanya dia nggak muncul. Kalau dibayarnya tanggal 27 November bisa, tapi ya kita kan nggak bisa ngentri tanggal 27 November. Karena ini transaksi bulan Desember. Kemudian kita lihat yang dibayarnya 3 juta. Berarti kan dibayar semua. Sama kayak tadi, kalau dibayar semua kita nggak usah ngetik. Kalau tadi ada tombol receive all karena diterima semua, kalau ini pay all dibayar semua, nah, kita klik. Nah, kan? Amount di bawah tanggal dengan amount di sebelah kanan ini kolom akan terisi sejumlah total all, sejumlah hutangnya. Karena dianggapnya pay all, bayar semua. Ini juga sama kayak tadi, kalau ternyata bayarnya dicicil, kalian harus ngetik di sini, misalkan dibayar nyicilnya ini 2 juta dulu, kalian ketik 2 juta. Dan klik di sini muncul 2 juta. Itu kalau dicicil. Ya, tahu dari mana Pak ini dicicil atau enggaknya? Ya dari ini. Dari buktinya berapa yang dibayar, berapa nilai hutangnya. Nah, ini kan sama, nilai hutangnya tuh 3 juta, yang dibayarnya juga sama 3 juta. Ya, itu berarti dilunasi dong. Ya. Maka klik tombol pay all. Seperti itu, gampang ya. Jadi sebenarnya ini transaksi yang kayak gini kalau kalian udah normal dalam arti mengerjakan seperti biasa, kecepatannya juga tidak terlalu cepat-cepat amat, ini bisa dikerjakan 15 sampai 20 detik. Pernah Bapak ngitung ya maksudnya. Dan nggak harus ngetik cepat karena ini nggak banyak ketikan. Kalian klik ini. Ngetiknya cuma ini dan ini. Ya kan? Ngetik ini, klik pay all, selesai, klik record. 15 detik, selesai. Jadi transaksi mah cepat, yang lama memang kan di awal bikin akun, kemudian saldo awal akun itu lama.
Nah, ini kalau sudah kita record ya. Kita record. Oke, cancel. Gampang kan? Transaksi mah bisa cepat. Dokumen 5. Transaksi apa nih? Transaksi apa? Ada yang tahu? Pembelian. Kok gini sih? Beli jual. Salah. Beli. Beli ya. Di sama gitu. Beli ya, karena ini kopnya adalah sinar tangki atau dari perusahaan luar. Nah, ini salah ketik ya, harusnya laris motor malah jadi laris manis. Lupa nggak keedit kayaknya dulu. Jadi maksudnya ini jangan terkecoh dengan kalimat ini faktur jual. Karena faktur jual ini bagi PT Sinar Tangki adalah transaksi penjualan, tapi bagi laris motor ini transaksi beli. Nah, sedangkan kalian kan sedang mengerjakan perusahaan dari yang civil laris motor. Ya, makanya ini adalah transaksi beli secara kredit. Berarti kita masukkan dari comment center purchase, kemudian enter purchase. Nah, kemudian langkah berikutnya, langkah pertama kita pilih dulu beli ke siapa kan gitu ya. Ini PT Sinar Tangki, maka suppliernya kita klik dan pilih Sinar Tangki. Boleh double klik, boleh use supplier juga boleh. Itu langkah pertamanya. Langkah berikutnya adalah pastikan termin juga sudah betul, 3% 10 net 30. Nah, ini tax inklusif harus hilang. Maksudnya apa tax inklusif ini adalah termasuk pajak. Kalau kita checklist, harga yang muncul di sini harus sudah termasuk pajak, sedangkan ini enggak. Apalagi di semester ini memang belum nyentuh pajak, makanya ini harus hilang. Kalau yang masih ada di checklist, silakan hilangkan checklistnya. Kemudian purchase di sini nomor PO. Nah, di sini ternyata tidak ada nomor PO. Ya, kenapa? Pak, itu yang termin prianya salah, Pak. Berapa? Jadi 3%, 3 nih 30. Nah, berarti kan ada yang salah ya. Cancel dulu. Kamu buka lagi card filenya. Ini Kemudian, ini. di cancel dulu. Barusan di cancel dulu. Yang Ngopa juga kan di cancel dulu. Ini cancel dulu. Ya, Ini sebentar. Yang siapa ini? Tria? Iya. Apa cina itu? Continue will erase. Ya, erase aja, hapus aja dulu. Cancel dulu kan. Baru ke card file, card list. Nah, ini dia. Comment center card file, card list. Kalangkung tuh. List. Ya, list. Comment center card file. Ini. Comment center. Lupa ya comment center yang mana. Padahal di bawah juga ada. Ya nggak apa-apa. Klik card list. Card list. Nah, tadi PT apa? Sinar Tangki kan? Kamu buka Sinar Tangki. Edit, Pak. Ya. Nah, lihat di buying detailnya. Nah, lihat angka-angkanya. Acan. Itu ayah. Fotokopiannya teh ayah. Ya sih, lagi segala masih di TU masih di. Tapi di oh belum Bu. Di Jumaah teh da atos di Mas Upri kan eta teh. Kanu eta deui Bu. Udah, Pak. Udah ya, bisa. Oke, kalau udah balik lagi ke yang tadi. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, tadi ini purchase, enter purchase. Jadi kalau ketemu kayak gitu, terminnya masih salah, mending dibenerin dulu supaya kan nantinya jadi betul. Sinar Tangki ini sudah tadi ya, langsung ke tanggal 8. Supplier invoice ini nomor faktur ST021 Charlie ya. 012 itu ya. Nah, di deskripsinya kita isikan ini. Ini juga bisa kalian nanti
apa dipetakan ini ada 2 banyaknya, ini ada 14, cuman ya harus dibuatkan kartunya. Kalau kayak gitu agak repot. Jadi mendingan seperti ini saja untuk perusahaan jasa itu enaknya begini aja. Karena ini kan perlengkapan ya, bukan barang dagang. Kita beli perlengkapan. Nah, kalau sudah diisi description, kalian tekan tombol tab 1 kali, dia muncul ke akun, nomor akun. Nah, apa ini kita belinya masuk apa? Karena perusahaan jasa, maka ini kita masukkan ke supplies. Ini ada muncul, ini oke saja. Nah, ini ya. Jadi masuknya ke perlengkapan. Kita beli oli, beli bahan luar, meskipun nanti pada akhirnya dijual nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kemudian masukin jumlah uangnya. Ini totalnya yang ini 7840. Nah, ya. Begitu cara mengisinya, gampang lah. Ini nama supplier, kemudian ini pastikan hilang, langsung ke tanggal, langsung ke supplier invoice, deskripsinya kalian ketik, tekan tombol tab 1 kali, masukkan kopi utang, masukkan office supplies, kemudian tab lagi, atau diklik boleh, jumlah uangnya 7840. Nah ini nanti kalau di record hasilnya begini, debitnya office supplies, kreditnya account payable, karena hutang, belinya kan kredit, nggak tunai. Kalau sudah, ini sudah sama seperti ini, baru bisa kita klik tombol record. Ini cancel saja atau ignore all juga boleh, ini hanya spelling atau ejaan. Ya, cancel saja. Nah, kembali kosong kan, berarti transaksi 5 sudah selesai. Transaksi 6. Nah ini sama faktur gitu kan, tapi yang dibuat oleh Laris Motor, sehingga ini adalah transaksi penjualan. Ini ada kopnya Laris Motor gitu kan. Kalau ini kan beda, kopnya PT Sinar Tangki, sehingga ini transaksi beli. Kalau ini transaksi jual. Jual apa? Jual jasa ya kan, servis, oli. Meskipun oli ada barangnya, tapi kan pasti harganya sudah di up, ya nggak masalah, masukin aja ke service income semua nanti. Kecuali kalau si perusahaannya memisahkan mana yang jasanya, mana yang barang dagangnya. Nah, resikonya ya tadi kan, barang dagang harus ada akunnya dipisah. Jadi nanti si perusahaannya bukan lagi perusahaan jasa, tapi sudah mix antara jasa dan dagang. Bisa gitu Pak? Ya bisa, dan banyak sebetulnya kan kenyataannya yang seperti itu. Ada yang bengkel tapi juga jualan spare part. Nah kalau kayak gitu harus disediakan akun persediaan barang dagang. Nanti masukin tuh semua ke situ nominal barang dagangnya. Kalau pakai perpetual, kalau pakai periodik ya bisa aja sih pakai akun pembelian nantinya. Di akhir bulan harus ada stock of name disesuaikan. Ya silakan nanti bisa pilih yang mana yang sesuai. Untuk sekarang seperti ini dulu ya. Ini kita coba masukkan dari, ini sudah di record tadi, cancel, kemudian sekarang ke sales, kemudian enter sales. Masukkan penjualan. Penjualan apa ya? Jasa kan. Kita jual ke siapa? Ternyata ke PT Berdikari. Maka customernya pilih PT Berdikari. Kemudian sama urutannya mirip-mirip kayak tadi, lihat dulu terminnya betul enggak, 2%, 10, net 30, tax inclusive sudah hilang. Nah ini invoice dulu, maka kita isikan nomor invoice dulu, LM 12-1, tanggalnya tanggal 10. PO tidak ada ya nggak usah, biarin. Deskripsinya sama kayak tadi, masukin penjelasannya, ini berarti kan servis mobil, karena kita gabung aja, nggak dipisah. Kemudian oli ya, oli mobil, tab. Nah akunnya dia kadang-kadang langsung 4.100, itu kan karena dia membaca service income ya, karena kebetulan akun 4-nya cuma 1.
Oh, ada sih sebetulnya yang diskon given, tapi kan yang pertama dia service income, jadi dia ngebaca ke situ. Jumlah uangnya berapa langsung totalnya saja 1.650.000. Nah, kalau di record nanti hasilnya begini. Debitnya account receivable, kreditnya pendapatan jasa atau service income. Gampang kan? Ya. Ini ngisi ini, kemudian keterangan, kemudian akunnya apa, karena ini jual jasa, maka service income, jumlah uangnya langsung 1.650.000. Yang penting ya jangan sampai salah pilih akun. Nanti kalau kalian salah pilih akun ketika di jurnal, nanti kreditnya apa, tergantung apa yang kalian isi di situ. Kalian isi di sini akun apa, maka dia muncul di sisi kredit. Sisi debitnya sudah jelas piutang. Kenapa? Karena kan di link akunnya kita memilihnya piutang dari trade debtor. Ya. Bisa? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Kalau belum kita coba lanjut sedikit lagi. Ini kita record dulu ya. Ini cancel saja. Cancel lagi. Dokumen 6, dokumen 7. Harusnya sih ini udah bisa karena tadi sudah pernah. Bukti kas masuk, cuman beda perusahaan saja. Kan tadi perusahaan apa, sekarang ini dari PT Kencana. Jumlahnya diterima Rp7.800.000. Keterangan pelunasan piutang usaha atas pemberian jasa kredit tertanggal 22 November. Nah ini kan dia nggak dapat potongan karena sudah lewat periode potongan. Kalau dibayarnya tanggal 2 Desember mungkin masih dapat potongan, tapi ini dibayarnya kan tanggal 11. Tidak dapat potongan dan juga tidak kena denda karena belum lewat 30 hari. Kas masuk dari piutang, sales, receive payment. Nah ini kan tadi selalu berubah-ubah ya, cash in bank. Sekarang pun kita klik record, nanti ini berubah lagi nih. Pilih siapa yang bayar, PT Kencana. Pilih PT Kencana. Masukkan nomor buktinya, BKM strip 02, masukkan tanggalnya, tanggal 11, dan enter, dibayar semua, klik receive all. Nah kan, ini dan ini terisi sejumlah total due, karena dibayar semua. Ingat kalau dibayarnya nyicil, diketik manual, di amount receive dan di amount applied ini, tapi kini dibayar semua, receive all. Lebih cepat, tidak harus ngetik. Kalau sudah, kita record. Ini kita record. Dokumen 7 ya. Ada yang mau nanya dulu silakan. Belum? Masih ada orang? Jangan-jangan pada nunutan ini. Bisa ya, kita lanjut ya. Dokumen 8. Tuh kan. Jadi sebanyak apapun transaksi pasti kan berulang. Artinya transaksi yang sama jenisnya pasti berulang, muncul beberapa kali. Ini juga tadi sudah pernah kan bukti kas keluar pelunasan utang. Nah, sekarang muncul lagi. Bukti kas keluar pelunasan utang tapi ini ke PT Multijaya. Berarti dari purchase, pay, bills. Nah, suppliernya kita pilih Multijaya karena kita bayar ke Multijaya. Multijaya. Tadi mah Sinar Tangki ya kan. Kemudian nomor ceknya pilih BKK karena nggak ada. Jadi isi nomor bukti saja. Nah, ini tanggalnya tanggal kaset nih, 12 ya. Tanggal cantik wae bosen. Kemudian kita lihat jumlah yang dibayarnya 2 juta. Utangnya pun 2 juta, berarti sama kayak tadi, pakai tombol pay all. Selesai. Ya kan kata Bapak satu transaksi sebenarnya bisa ya 15-20 detik, paling lama 30 detik. Kalau kalian ngerti. Tapi kalau kaliannya sambil lirik kiri kanan, nah itu yang bikin lama. 5 menit game mau beres-beres satu transaksi nanti. Makanya harus
mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, pede bahwa oh ini benar, selama kalian mengikuti langkah-langkah yang sudah diajarkan, udah pede aja benar. Jangan udah diisi kayak gini, lihat lagi kiri kanan sama enggak, bener enggak, jangan-jangan kalian ngelihat malah ke yang salah, jadi ngikut atau yang salah, nah kan repot kalau kayak gitu ya. Ini kalau sudah seperti ini, dibayarnya 2 juta, ya kalau dilihat nih betul kan, account payable-nya debit, cash in bank-nya kredit 2 juta, maka ini bisa kita record. Kita klik tombol record. Nah, ya. Cancel, berarti kita sudah transaksi 8. Ini berapa sih semua? Oh, 23 ya. 8. 23. Ya, mudah-mudahan nyampe lah. 15 mah meren. 8 ya. Kita coba ngebut sedikit. Sekarang 9. Kas kecil. Beli perlengkapan secara tunai katanya. Pakainya kas kecil karena cuma 750.000. Ya kan? Kan di 3 juta ke bawah pakainya kas kecil. Maka dari sini ke account, record journal entry, nomor buktinya VKK 02, masih tanggal yang sama, tanggal cantik katanya. Ini memonya, debitnya, supplies kan, beli secara tunai 750.000, kreditnya petty cash seperti ini. Jadi nanti hasil akhir harusnya ini sama dengan yang dikerjakan oleh kalian secara manual. Nanti labanya sama, ya laba ruginya, laporan-laporannya harusnya sama. Kalau di perusahaan dagang bisa saja nanti berbeda karena kan ada metode pencatatan persediaannya pakai apa, perhitungannya pakai apa, apakah pakai FIFO, LIFO, average. Nah biasanya kalau manual dia pakainya FIFO supaya nggak terlalu memusingkan. Kalau di Mayob dia pakainya average karena dia langsung merata-ratakan. Nantilah di semester depan itu ya. Sekarang ini dulu. Kalau sudah, ini kita record. Bapak, Ya. yang nomor 8 pakai Pakai apa? cash in bank atau pakai petty cash? Soalnya 2 juta di kebijakannya kan di bawah 3 juta sampai dengan 3 juta pakai Oh iya petty ya. cash. Oke. Bagus sih pertanyaannya ya. Lupa kebahas. Jadi gini, karena ini pelunasan utang usaha, gitu ya, yang harus menggunakannya dari purchase payable, maka dia otomatis jadi pakainya pakai cash in bank, meskipun secara kebijakan harusnya itu kan harusnya pakainya pakai petty cash harusnya, ya lupa tadi nggak kesinggung. Tapi karena di sini jenis buktinya pun bukti kas keluar dan ini untuk pelunasan utang usaha, di Mayob itu kan harus mempergunakan ini pay bills gitu, karena supaya utang usahanya berkurang, kartu utangnya pun berkurang. Kalau nggak pakai pay bills, kalau kalian pakainya nanti record journal entry, si kartunya PT Multijaya tetap muncul gitu. Jadi akun utangnya berkurang, tapi catatan di kartu pembantunya dia nggak berkurang kalau pakai record journal entry. Makanya untuk akun transaksi 8 ini tetap meskipun jumlahnya 2 juta, ini tetap pakainya tadi teh ini tetap cash in bank gitu aja, sama tetap ya. Kalau di manual pakainya apa? Pakainya petty cash. Petty cash ya. Nah kalau di sini nggak apa-apa, pakainya tetap cash in bank saja karena kita melihat jenis bukti. Harusnya kalau mau ini jadi petty cash ini harus dirubah dulu menjadi voucher kas kecil gitu. Ya, jadi salah satunya itu kita ngikuti jenis bukti, kemudian kita ngikuti bahwa ini harus menggunakan pay bills, sehingga ini kan cash in bank. Karena kalau kita ganti nggak bisa, kan pilihannya cuma cash in bank, itu. Ya. Ya, makasih boleh, Pak. ya sama-sama. Boleh saja sih seperti itu tergantung kepada kebijakan perusahaan nantinya. Nah. Terus kalau lagi belajar gimana? Tergantung kepada kebijakan yang ngajarinnya. Selama itu masih dimungkinkan bisa saja gitu ya.
Kalau di manual ya udah deh, manual mah ganti ke petty cash boleh. Hanya paling nanti perbedaannya di neracanya saja di sini nih. Bedanya gitu ya. Kalau kalian ini pakai petty cash nanti habis. Karena uangnya juga tinggal 2 juta ya. Oh, 2 juta tuh karena sudah dikurangi ini. Iya, nantinya jadi habis. Ya, jadi sementara di Mayop kita ikuti jenis bukti saja. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke 10. Tadi 9 ini udah ya. Debitnya office supplies, kreditnya petty cash, dan dia dikerjakan di record journal entry karena jenis buktinya pun voucher kas kecil. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita lanjut dulu ke dokumen 10. Cap 3 jari udah dipisahin yang 2 orang Mulyadi sama. Ini mirip kayak tadi ya. Ini pembelian, nah, hati-hati meskipun ini faktur jual, tapi lihat kepadanya Laris Motor dan kopnya ini PT Multijaya. Sehingga ini adalah transaksi beli secara kredit. Purchase, enter purchase, pilih suppliernya Multijaya, kemudian langsung ke tanggal 13, invoice-nya MJ, deskripsinya oli, ban motor, tubeless, tab lagi, kemudian isikan akunnya, akun office supplies. Iya, makanya. Jumlahnya 3.100.000. Pisahin dulu. Nih ya. Seperti ini. Jumlah uangnya 3.100.000. Akunnya ini 1.500 untuk akun office supplies. Nih ya. Debitnya office supplies, kreditnya akun payable. Gampang ya, karena ini tadi kan sudah berulang. Tadi sudah ada transaksi yang seperti ini, hanya di beda perusahaan saja dan beda jumlah uang. Jadi cara pengerjaannya sama seperti tadi, pilih supplier, tanggal, supply invoice, description, kemudian tab, isi nomor akunnya dan isi jumlah uangnya. Hati-hati nomor akun jangan sampai salah pilih, ini harus office supplies. Kalau sudah kita record. Ini sama kayak tadi di cancel atau di ignore, cancel aja lah supaya cepat. Masih bisa ngikutin ya, gampang ya, nggak terlalu ini karena transaksinya sudah mulai berulang. Jadi transaksi yang sama, hanya beda jumlah uang, beda perusahaan mungkin. Nah, sama seperti ini dokumen 11 ini adalah transaksi penjualan atau penyerahan jasa secara kredit lagi ya ke PT Perkasa. Nah, kan beda perusahaan. Sales, enter sales. Tugas kumaha. Ini customernya kita pilih PT Perkasa ya. PT Perkasa, kemudian nomor invoice-nya LM 12.002, tanggal 14. PO nggak ada, nggak usah, langsung ke description, service motor, dan turun mesin. Tab lagi, nah otomatis kalau di sini lebih enak. Kemudian jumlah uangnya totalnya 1.700.000. Enter. Nah, ya. Seperti itu, kalau sudah jumlah uang pun sudah sama, tanggal sudah sama, perusahaannya sudah betul, Perkasa, ini tinggal kita record. Cancel lagi, dan cancel lagi. Dokumen 11 selesai. Berikutnya dokumen 12. Ini juga sama, nah, sebentar, ini konsumen tunai ya. Konsumen tunai. Nah, coba kalau di manual ini jurnalnya gimana? Konsumen tunai. Kas di debit, Pak.
sama service income di kredit. Oke. Ngerjainnya kalau di Mayob karena ini tetap penyerahan jasa meskipun secara tunai, kita akan coba kerjakan dari enter sales ya. Nah, terus customernya gimana? Kan ini konsumen tunai, ya kan? Kita tambahkan satu khusus untuk konsumen tunai. Caranya ketika di sini belum ada konsumen tunai, kita klik dulu di tombol new. Nah, jadi dia membuat lagi kartu baru, namanya konsumen tunai. Jadi untuk transaksi secara tunai masuknya ke sini. Card ID-nya lanjut aja, misalkan sebelumnya sampai 3, berarti ini CU004. Oke saja, nggak usah ke selling detail karena dia tidak ada termin kan tunai. Oke saja. Nah, kita pilih lagi sekarang pasti ada. Nah, ini kan konsumen tunai. Use customer, invoice-nya AM 12/3, tanggalnya tanggal 15, deskripsinya servis motor dan servis mobil. Ini tetap servis income, jumlahnya 500.000. Nah, bedanya karena ini tunai, kita isi paid today-nya. Sehingga nanti kebaca oleh Mayob sebagai tunai. Berapa yang diisi? Sejumlah total amount-nya. Ini kan 500. Nah, ya jadi bedanya gitu. Ketika transaksinya kredit atau tunai di Mayob itu sama, mengerjakannya di sales enter sales. Cuman pembedanya adalah ini. Kalau dia tunai, isi saja pay today-nya. Nanti kalau perusahaan yang ada, misalkan tadi PT Berdikari, dia tunai. Nah, ya udah, pay today-nya kalian isi. Ngerjainnya sama persis, tinggal isi pay today. Sehingga ketika di jurnal, Mayob akan membuatkan otomatis 2 jurnal. Satu jurnal diaku dulu ke account receivable, jurnal yang kedua jurnal pembayaran, tapi di tanggal yang sama. Jadi kalau ini digabung sama aja, debitnya cash in bank, kreditnya service income. Ya kan? Karena account receivable ada debit, ada kredit jadi 0 kan? Jadi ini kalau digabung dengan ini, debitnya cash in bank, kreditnya service income. Jadi sama dengan manual, nggak ada beda. Cuman beda cara ngerjain aja. Hasil akhir tetap sama. Itu ya. Ini kalau tunai. Jadi kalian isi paid today-nya di sini. Untuk dokumen 12. Jelas ya? Itu caranya kalau misalkan yang tunai. Kalau sudah kita record. Berikutnya. Ya, kenapa? Nah, yang ini, yang untuk yang cash, ininya payment metodenya cash juga, Pak. Iya, nggak apa-apa, itu mah nggak dirubah pun nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting paid today-nya yang diisi ya. Oh iya. Nggak apa-apa, Makasih, Pak. boleh payment metodenya cash juga nggak apa-apa. Sama-sama. Oke ya. Berikutnya, ini sudah 12. Targetnya hari ini kita sampai 15 aja dulu lah. Sisanya minggu depan kita bereskan sampai AJP. Kekejar Pak, kekejar lah. Ya, lompat. Voucher kas kecil di sini dibayarkan kepada CV Kayumas, pembayaran perbaikan pintu dan jendela yang rusak dalam kurung ada expense. Nah, ini gampang ya. Setiap voucher kas kecil kalau ada keterangan kayak gini, berarti ini udah dikasih tahu kalian sebenarnya bahwa gunakan debitnya ini, ya kan? Kreditnya apa ya? Jelas kas kecil atau petty cash karena kan ini pakainya metodenya fluktuasi. Jadi ini sebetulnya lebih mudah. Oke. Kita tinggal ke account, record journal entry. Nah, tadi ya kalau misalkan yang pengeluaran yang 2 juta itu pakai petty cash, nanti pas bayar ini kurang dong uangnya. Ya, atau jadi minus malah mungkin nanti. Ini ya, kebanyakan. Ini kemudian
Debitnya tadi other expense itu di 9. Isikan uangnya 1.500.000 dan kreditnya petty cash. Nah, gampang ya. Pak, coba semua transaksi petty cash. Wah, tersehat atau soalnya. Ya, perusahaannya tersehat kalau transaksinya cuma petty cash. Iraha jual belinya tuh. Ya, ini untuk dokumen ke-13. Debitnya other expense, kreditnya petty cash 1.500.000, tinggal kita record. Ya, enak kan sebenarnya kalau ngerjain transaksi mah. Bisa cepat. 2 lagi ya. Kas keluar. Nah, pengisian kembali. Oh, ternyata kas kecilnya diisi kembali. Nah, kalau jenis buktinya kas keluar, ya kan? Ini kan pengisian kembali. Meskipun uangnya di bawah 3 juta, ya wayahna tetap harus pakai banking. Banking ya ini. Karena bukan untuk bayar utang usaha, tapi mengisi kembali kas kecil. Sehingga debitnya nanti kas kecil, kreditnya kas, ya kan? Dari mana? Dari banking. Spend itu keluar, pengeluaran. Nah, spend money. Ini yang jadi sisi kreditnya. Tadi sudah pernah sih kalau nggak salah ya, spend money. Kemudian nomor ininya BKK 04, tanggalnya tanggal 17. Jumlah uangnya 2.200.000. Ya, langsung ke memo. Pengisian kembali kas kecil. Berarti ini adalah kas kecil atau petty cash. Sehingga nanti kalau di record jurnalnya begini, debitnya petty cash nambah lagi. Nah, berarti nggak jadi min sih sebenarnya kalau nanti di manual juga. Cash in bank, kredit 2.200.000. Gampang ya. Harusnya sih lebih mudah karena kalian sudah pernah secara manual, tinggal cara ngerjain di Mayobnya aja. Ini udah pengisian kembali kas kecilnya 2.200.000. Kita klik record. Cancel. Layar berikutnya. Bayar listrik bulan November. Nah, ini kan bulan lalu. Pakainya kas kecil. Berarti dari account, record journal entry, nomor buktinya VKK 04, tanggal 18, pembayaran rekening listrik bulan November. Debitnya berarti karena hutang listrik ini adalah phone and electricity payable. Ya, hutang listrik dan telepon. Kreditnya petty cash. Gampang ya. Kalau sudah seperti ini, kita record. Ya, sudah 15 nih. Mau nambah? Cukup? Bentar, Pak. Belum nyampe. Yang lain mau nambah, mau cukup? Sampai 15 dulu atau mau kita lanjutkan sampai jam 10? Buka, Bu. Cukup, Pak. Dibalik. Mau cukup dulu? Ini siapa ini baru masuk? Diana. Jadi masuk nggak Diana barusan? Cukup ya, cukup dulu atau mau ditambah? Sampai 15 dulu, berarti minggu depan transaksinya masih ada 8 dan AJP-nya ada 8. 8 tambah 8, 16. Ya, cukup lah, bisa. Hanya mungkin nanti transaksi harus cepat karena di AJP harus Bapak jelasin lagi kan. Bisa lupa-lupa ingat. Harusnya sih penyesuaian kalian sudah pernah juga di kelas 10 karena ini kan sama yang namanya penyesuaian mah gitu-gitu aja. Cuman di Mayo paling beda cara ngerjain. Ya. Cukup ini, nggak ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi hari ini kita baru sampai 15. Ya lumayan jauh sih kalau kemarin di AK2 baru sampai dokumen 5 malah. Karena memang masih ada 2 kali pertemuan lagi. Kalau kalian kan tinggal 1 kali pertemuan di minggu depan. Makanya harus beres di minggu depan. Kalau di AK2 mungkin 2 pertemuan lagi masih bisa gitu ya.
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, hari ini Opa cukupkan sampai sini dulu. Sudah sampai dengan dokumen 15. Minggu depan kita lanjutkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Banyak latihan lagi, dan tentunya tetap di rumah ya, jangan dulu kemana-mana. Jaga kondisi, jaga kesehatan, tetap sehat. Yang sakit ya mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa join ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kenapa ini? Kita sambung minggu depan. Bapak tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, silakan boleh live ya. Makasih Pak. Sama-sama, boleh live silakan.